Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama Dr. Rizky, ada juga Pak Suwan yang lagi berolahraga ya. Kita ganggu sebentar ya. Kita udah di area kardio ya namanya ya. Benar, dokter, menyambung ini nih, pertanyaan tadi, sahuran. Ya. Apakah bisa kita olahraga kardio menjelang sahur? Kan notabene dini hari ya. Ya, Gimana, masih dokter? pagi ya. Masih pagi. Jadi ini sebenarnya sebuah tren yang baru mungkin kalau di Indonesia masih belum banyak sebenarnya melakukan, mungkin hanya sedikit saja komunitas terutama yang pelari ya menjadi pilihan. Tapi kita harus perhatikan nih dok, kalau misalkan kita melakukan sahuran ini artinya kita olahraga sebelum kita sahur, itu harus pastikan dulu bahwa besoknya kita masih punya waktu untuk beristirahat. Karena kalau misalkan kita latihan sebelum sahur ini tentunya kita nggak tidur ya. Kita nggak tidur, jadi kita harus menggantikan waktu tidur kita nanti gitu. Tapi kalau dari sisi makanan sebenarnya nggak ada masalah karena setelah itu kan kita gantikan dengan waktu sahurnya gitu. Baik. Sebenarnya bisa-bisa aja pemirsa, tapi ada catatannya. Ya, betul. Oke, kita berbicara yang berarti yang normal aja dok, yang Ya. memang olahraga pada saat Ramadan atau bulan puasa. Seperti saya sepeda statis, Sepeda Pak Suwan statis, juga treadmill. Ini ya. apa dok? Kita disarankan kan untuk melakukan latihan ini 150 menit sampai 300 menit per minggu. 150 menit sampai 300. Dan di sini intensitasnya harus diatur dok. Baik. Ya. Gimana tuh dok? Jadi tadi kan kita udah membicarakan kalau misalkan kita mau memilih setelah sahur, sebelum buka puasa atau sesudah buka puasa. Ya. Kalau misalkan kita pilihnya setelah sahur, nah kita itu berarti harus menggunakan intensitasnya ringan saja. Nah kalau intensitasnya ringan artinya kita masih bisa nyanyi atau kita masih bisa bicara dengan satu kalimat penuh tanpa ada terpotong atau terengah-engah. Nah, Jadi masih bisa nyanyi. masih bisa nyanyi gitu. Oh, masih intensitas ringan ya? Iya. Aku masih bisa nyanyi dok? Masih bisa nyanyi ya, nah coba. Jadi sambil latihan masih bisa nyanyi itu artinya intensitasnya ringan. Nah tapi kalau misalkan kita pilihnya itu setelah buka puasa, nah itu kita boleh tuh melakukannya dengan intensitas tinggi. Artinya pada waktu latihan kita sudah bisa terengah-engah dan nggak bisa mengucapkan satu kalimat sama sekali, jadi hanya satu kata per kata. Nah itu boleh banget kalau misalkan kita sudah berbuka puasa tentunya ya. Nah dokter, abis ini ada olahraga apa lagi nih? Ya, setelah ini kita akan mengajak Mas Suwan untuk latihan kekuatan ya. Jadi kita akan berpindah dari area ini ke sana. Nah sekarang kita akan mencontohkan pemirsa latihan kekuatan otot yang bisa dilakukan pada saat Ramadan. Nah dokter Rizky, kita udah ada di area yang berbeda nih. Tadi kan kita udah melakukan olahraga kardio ya. Betul. Ada treadmill, sepeda. ya. Nah sekarang apa yang kita lakukan nih dokter? Oke, sekarang kita mau melakukan latihan kekuatan ya. Jadi kita akan melatih dua bagian tubuh. Yang pertama adalah tubuh bagian atas. Oke. Kita punya dumbbell nih di sini dok. Dumbbell. Ada dumbbell, ada juga kettlebell. Nah, bisa dicoba nih gerakannya, namanya adalah bicep curl dan juga shoulder press. Oke. Jadi ini untuk latihan beban tubuh bagian atas Tubuh ya? bagian atas. Dan ini bisa terutama- dilakukan di rumah ya? Bisa banget ya. Jadi gerakannya sangat sederhana dan pasti semua orang bisa mengikuti ya. Oke. Coba diperagakan. Nah, dari sini dulu ya, dari bawah, kemudian dulu. ditarik ke bahu, kemudian kalau mau shoulder press diputar, diangkat ke atas. Oke, bagus. Turun lagi, diputar lagi, balik lagi ke samping tubuh. Ini biasanya bagian tubuh apa yang terkena dok? Kalau yang ini kenanya di bicepnya, Bicep ya. otot bicep ya. Kemudian kalau pas ke atas kita lebih banyak untuk menggunakan Shoulder. otot-otot shoulder. Atau bahu ya? Bahu, betul Oke, sekali. jadi memang ini untuk kekuatan bagian atas tubuh ya? Ya, betul. Nah, ini gerakan pertama bisa dilakukan 3 kali repetisi. Repetisinya 8 sampai 12. Oh, 8 sampai 12 Ya. dengan Jumlah setnya heeh. 2 sampai 3. 2 sampai 3 Iya, kali. betul. Oke. Dok, kalau kita nggak punya dumbbell di rumah bisa pakai apa ya? Nah, sebenarnya di rumah itu kita bisa gunakan banyak ya yang ada di rumah. Bisa pakai botol air mineral misalnya. Kemudian bebannya kan ada yang 600 cc, ada juga yang 1,5 liter ya. Jadi boleh dipilih mana yang paling bisa digunakan. Kemudian yang kedua bisa juga pakai gula pasir.
kan biasanya sudah ada kiloannya ya kalau misalkan kita beli. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pilihan. Oke, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak berolahraga ya. Betul sekali. Jadi bahan-bahan yang ada di rumah bisa dimanfaatkan untuk jadi beban ya. Iya, betul. Kecuali beban hidup ya dok. Iya, jangan pakai beban hidup ya. Terlalu Oke, berat. berarti ini untuk shoulder dan bicep. Iya, Ya, betul. ada lagi dok, gerakan lagi. Ada lagi. Nah, yang kedua kita akan latih otot perut ya. Jadi untuk otot perut ini kita bisa dalam posisi berdiri dan nggak pakai beban juga boleh gitu. Jadi boleh ditaruh aja. Nah, kemudian kita letakkan tangan kita di samping badan dan kita angkat lututnya mendekati tangan. Oke. Nah, ini boleh aja bergantian. Nah, kalau yang ini mungkin kita nggak pakai hitungan repetisi dan set, tapi mungkin kita pakai waktu saja. Oke. Nah, jadi waktunya mungkin kita mulai dari 30 detik, kemudian kalau misalkan kita sudah mampu lagi mungkin bisa dinaikkan sampai 1 menit, dan kita bisa buat 2 set juga. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan ini otot perutnya ditarik ke dalam ya, jadi supaya lebih bagus gitu manfaatnya untuk otot perutnya gitu. Oke. Nah, ini bisa dilakukan tiap hari? Sama seperti yang tadi, 2-3 kali seminggu gitu. Dan ini hanya satu pilihan aja, sebenarnya masih banyak pilihan gerakan yang lain, tapi pasti kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya dok. Jangan terlalu memaksa juga. Betul. Tapi kan betul. bisa dikombinasi ya. Bisa. Maksudnya tadi ada gerakan untuk tubuh bagian atas, habis itu Oh perut, iya, dikombinasi bisa ya? Bisa. Tapi untuk pemula biasanya kita sarankan untuk melakukan satu gerakan saja dalam 1 kali latihan. Jadi untuk kombinasi mungkin akan lebih sulit ya untuk koordinasi gitu. Benar, berarti untuk pemula satu kegiatan aja mungkin bisa selang-seling. Besoknya perut, besoknya upper body gitu Betul ya. sekali, betul. Baik dok, setelah ini ada olahraga lain atau gerakan lain gimana dok? Yes, kita ada satu gerakan lagi namanya wall sit. Wall sit, Ya. berarti di dinding Tapi sambil duduk. Ya, Oke. betul. Oke pemirsa, kita akan melakukan kegiatan yang namanya wall sit. Skincare umur 20-an dan 35-an ke atas itu beda banget loh. Kalau salah pakai skincare, kulitmu bisa protes loh. Simak penjelasannya. Ya, di umur 20-an hindari perawatan yang terlalu agresif. Karena kulit kamu masih aktif beregenerasi secara alami. Penggunaan sunscreen wajib. Penggunaan skincare seperti antioksidan serum, AHA yang minimalis, serta penggunaan light moisturizer sangat disarankan. Nah, bagi kamu yang berumur 35-40 tahun, perlu perawatan yang lebih intensif. Karena tanda-tanda penuaan sudah mulai terasa tuh, seperti flek hitam pada wajah, kerutan. Jadi perlu perawatan yang lebih intensif. Penggunaan sunscreen sangat disarankan yang untuk regenerasi kulit seperti AHA, retinol, dan sebagainya sangat disarankan juga. Plus moisturizer. Tapi yang paling penting, yang menonton konten ini, usia berapapun kalian wajib menggunakan skincare sesuai dengan jenis kulit dan problem.